Halo sobat rebahan dimanapun Anda berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga, dan beban untuk warga. Kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Melanjutkan episode sebelumnya, usai menemukan Jinwo yang terduduk di luar rumah sakit dalam guyuran hujan, Hee-jo pulang dengan gontai. Mendapat gertakan dari Go Yura, sekretaris Seo memintanya untuk pulang ketimbang menambah masalah. 아, 서정훈이 시켜요? 그 양아 남의 일에 끼어들지 말고 이제 집에 가요. 무슨 말? 그려봐. 사모님! 형, 여기 있어봤자 괜히 봉변... Tiba-tiba, pintu hostel Bonita diketuk dan ketika dibuka tampak Jinwo dengan piyama rumah sakitnya, terlihat ketakutan. CEO muda itu meminta Hee-jo untuk mengambil beberapa barangnya dari kamar lantai 6 dan menunggu di dalam mobil. 그것 때문에 오셨어요? Tiba-tiba hujan turun dengan deras dan ia tahu itu hanya bagian dari permainan karena tangannya tetap kering. Muncul informasi ada musuh yang mendekat, lagi-lagi Hyung Seok mendatanginya dengan pedang di tangan yang berlumuran darah. Memutuskan untuk melanjutkan permainan, Hee-jo yang khawatir memohon untuk mengantarnya. Jinwo mengiyakan permintaan perempuan cantik itu dan mengaku jika ia takut pergi sendiri. 운전할게요. 괜찮아요. 뭘 어딜 가게요? 문 좀 열어주세요. 여기 귀도... 같이 가시면 나야 좋죠. 혼자 무서웠는데. Mereka berhenti di toko barang antik yang merupakan tetangga Hee-jo. Ia berusaha menghubunginya tapi karena nggak ada jawaban, Jinwo membobol masuk. 문 닫았어요, 대표님. 거기 7시... 뭐 하시는 거예요? Di dalam, ia disambut pedagang senjata dan memilih 2 senjata. Hyung Seok kembali mendatanginya. Setelah melemparkan beberapa bintang ninja dan menghunus belati serta pedangnya, ia berhasil naik ke level 5. Hee-jo menyarankan untuk kembali ke rumah sakit tapi Hyung Seok kembali menghadang. Profesor Cha mengunjungi tempat ditemukannya tubuh Hyung Seok. Ia sadar Jinwo dicurigai membunuh putranya karena selain bukti sidik jari juga waktu kematian yang bertepatan dengan waktu Jinwo meninggalkan daerah itu. 문이 나왔답니다. 근데 지금 추가로 고인 사망... Sebelumnya, pria parubaya itu juga mengunjungi Sujin dan menuduhnya sebagai biang masalah. Kini, satu pria sudah mati dan yang lain cacat seumur hidup. Profesor Cha dan Sujin menolak Hyung Seok diotopsi demi menutupi kematian putranya dan mencegah tuduhan dialamatkan pada Jinwo. Jinwo menyadari jika Hyung Seok nggak akan datang saat tidur sehingga ia terus meminta obat bius. 계속 먹고 있답니다. 약에 취해 잠든 사이에
모두 그라나다를 떠났다. 형도 떠나버리고 Saat terbangun, ia melihat Hijo menemani dan terus merawatnya. Samar-samar Jinwo meminta Hijo agar selalu ada di sampingnya. Walau sempat didatangi dan didorong hingga jatuh oleh Goyura yang sedang mabuk, Hijo tetap bersikeras berada di dekat Jinwo. 어딜 가요? 잠깐만요. 옆에 있어요. 혼자 없었다니까. 보세요. 야, 저기요, 말로. 부리지 말랬지! Hari itu ternyata Hijo berulang tahun dan teman-temannya mengadakan pesta kecil-kecilan. Jinwo menyuruhnya pergi walau perempuan berambut panjang itu terus mengkhawatirkannya. 네? 오늘 생일이라 재밌게 놀아요. 난 몰라서 선물도 준비 못했는데. 아니에요. 가지. 난 상관없어요. 진짜 상관없어요. Hijo kembali menawarkan diri untuk datang dan menemaninya. Tapi Jinwo menolak dan menutup teleponnya, tapi sebelumnya ia sudah mengirimkan buket mawar besar dengan kartu berisi ucapan selamat ulang tahun. Karakter Hyung Seok kembali muncul, kali ini di kamar mandi tempat Jinwo meringkuk di balik pintu kaca. Jinwo mencoba mengajaknya berbicara, tapi tak ada tanggapan dari sahabat lamanya. Saat sekretaris Seo kembali, Jinwo memintanya membeli tiket kereta api ke Barcelona saat itu juga. Hijo yang mengetahui kabar kepergian Jinwo dari sekretaris Seo langsung memanggil taksi untuk mengantarkannya ke stasiun. Jinwo pergi dari Granada dengan ketakutan, tapi ia melihat Hijo yang berlari mencoba menyusulnya. Tak sempat bertemu dengan Jinwo, Hijo hanya bisa terduduk lesu dan menangis. Itulah ending cerita Memories of the Alhambra di episode 6.